teman-teman, welcome to online service IFGF TYC Padang. Senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan sangat luar biasa di sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Mari siapkan hati dan pikiran kita menyembah dan menyambut berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Selamat beribadah. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Shalom teman-teman semuanya, TYC, selamat malam. Senang bisa ketemu kembali di ibadah kita pada malam hari ini. Saya harapkan semoga kita semua tetap sehat, tetap dipelihara Tuhan, semua yang kita kerjakan tetap berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa untuk sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berbicara pada setiap hati kami, sehingga Tuhan firman yang disampaikan Tuhan bisa membuat kami bertumbuh, bisa membuat kami lebih baik lagi, belajar Tuhan untuk mengenal dan mengerti setiap rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, pada kesempatan hari ini kita mau belajar tentang satu firman Tuhan, mungkin seperti yang sudah tertera di judul YouTube kita, menunggu waktunya Tuhan. Nah, kalau kita bercerita tentang menunggu, berarti sebuah tindakan di mana satu orang sedang menunggu sesuatu aktivitas atau orang lain yang akan datang kepada kita. Contohnya seperti misalkan kita pesan makanan. Kita datang, kita duduk di sebuah restoran, kemudian di restoran itu akan ada pramusajinya datang. Kemudian dia tanya, selamat malam, kamu mau pesan apa? Anda mau pesan apa? Kita tulis, kita sebut. Dan ketika kita sebut itu, makanan itu tidak langsung datang. Ada jeda waktu yang harus kita tunggu sampai makanan itu datang. Atau mungkin kita misalkan janji sama orang, misalkan kita janji jam 2 siang, terus kita datang jam 2 kurang 5 misalkan. Dan kita sudah siap di tempat kita, dan mungkin orang tersebut sudah datang dan menunggu kita, atau sebaliknya, orang kita yang menunggu orang tersebut. Ada rentang waktu untuk kita sampai ke tujuan kita yang sebenarnya. Nah, menunggu waktunya Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan itu tidak seperti yang barusan kita bahas sama-sama. Menunggu waktunya Tuhan itu rentang waktunya kita tidak tahu. Nah, kalau kita bilang, oke, saya mau menunggu seseorang karena sudah ada janji, kita mau menunggu makanan yang sudah kita pesan, tetapi menunggu waktunya Tuhan itu kita tidak tahu, tidak jelas kapan waktunya. Karena kita tidak bisa tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, cuma kita tahu Dia akan menggenapi semua yang Dia janjikan kepada kita. Nah, menunggu waktunya Tuhan. Pada malam hari ini teman-teman, mari kita sama-sama belajar dalam satu cerita yang sungguh sangat luar biasa, yang mungkin kita semua sudah tahu, di kitab 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 7. Mari kita buka sama-sama di 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 7. Oke, kita baca sama-sama. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan, berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat Meman terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju Tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal. Dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Nah, teman-teman, ini ceritanya Saul sedang di medan pertempuran. Jadi dia sedang head to head dengan bangsa Filistin.
Jadi bangsanya dia, bangsa Israel sedang head to head, satu lawan satu istilahnya dengan bangsa Filistin. Musuhnya dia pada saat dia menjadi raja. Jadi Saul ini dia sekitar 2 tahun, baru sekitar 2 tahunan dia memimpin bangsa ini. Dan dia dihadapkan pada satu perang yang kondisinya tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena di sana dia menghadapi bangsa Filistin dengan kesiapan yang luar biasa. Tentaranya kuat, jumlahnya banyak, dan dia itu sedang terjepit, tidak tahu harus bagaimana. Dan di situ dibilang rakyatnya gemetar. Jadi semua pasukannya, semua pengikutnya, semua pahlawannya itu ketakutan. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa musuhnya ini jauh lebih kuat dari dia, jauh lebih besar dari dia. Akhirnya semuanya kabur. Dan posisi ini jelas tidak enak buat seorang Saul. Kenapa? Karena dia dengan yakin akan berperang, tetapi kok semua orang takut. Nah, coba bayangkan kita di posisi Saul. Ketika kita sudah mulai melakukan sesuatu, yakin nih sedang melakukan sesuatu, tetapi kondisi yang tidak bisa kita duga datang kepada kita. Contohnya COVID lah, yang paling jelas COVID. Datang tiba-tiba, Maret cus datang semuanya lockdown, PSBB. Tiba-tiba kita tidak bisa, semua usaha mati, ya kan? Kemudian anak-anak teman-teman yang sekolah di anak TY kemudian harus belajar di rumah, hilang sosialnya, tidak bisa ketemu orang. Terus anak-anak college dia harus juga belajar di rumah. Semua asesmen, semua tugas, semua ujian harus dikerjakan dari rumah. Yang paling sulit saat ini adalah anak-anak yang lulus harus cari kerja. Kenapa? Ya karena lapangan kerjanya tidak ada. Orang semua sibuk PHK. Sedangkan kita sekarang yang sedang baru lulus ini harus mencari pekerjaan. Nah itu yang dihadapi Saul. Dia tidak bisa mengatur, mengendalikan situasinya. Dan dia melihat sendiri bahwa orang di belakangnya dia itu kabur. Jadi Saul sendirian. Nah teman-teman, kita lanjutkan di 1 Samuel 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari. 7 hari lamanya untuk apa? Dia menunggu 7 hari sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak meninggalkan dia. Jadi sudah musuh di depan, lawan maju pelan-pelan untuk menyerang. Samuel yang ditunggu tidak datang, kabur semuanya. Saul sendirian. Dia tidak tahu bagaimana? Karena dia harus menunggu Samuel. Nah, jadi dengan kondisi yang terjepit seperti ini, dia kehilangan arah, teman-teman. Bingung. Mau bikin begini salah. Mau maju perang harus tunggu Samuel. Melihat di belakangnya orang sudah kabur. Berserak di sini akhirnya bubar, teman-teman. Dia tidak stick bersama anggotanya sama rakyatnya, tapi ini berpencar, tidak ada komandan. Nah, kemudian Saul juga bingung dan terus terang dia pasti paniknya luar biasa. Kemudian saking karena dia sudah panik, maka muncullah ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran, lalu korban keselamatan. Sampai di sini dulu. Lalu dia minta sama ajudannya, dia mau bikin korban bakaran dan korban keselamatan. Apa sih korban ini? Siapa sih yang boleh lakukan? Korban bakaran, korban keselamatan ini pada zamannya Musa, dia hanya boleh dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya. Imam bangsa Israel. Jadi tidak boleh sembarang orang, bahkan Musa pun tidak boleh. Jadi dia ditunjuk sama orang ini misalkan Harun. Saya tunjuk kamu untuk bisa melakukan pekerjaannya Allah. Nah pada saat itu korban bakaran, korban keselamatan, penghabusan dosa dan segala macam.
Nah, korban ini biasanya dilakukan misalkan bangsa itu punya domba jantan, terus dipotong. Sebelum dipotong itu nanti imam ini yang meletakkan tangannya di atas korban bakaran ini. Kemudian dipotong, dipersembahkan sama Tuhan, lemaknya, isi perutnya dan segala macamnya, dan darahnya itu dituang di sekitar mezbah itu. Dan itu yang boleh lakukan hanya imam. Coba lihat. Lalu Saul berkata, bawalah korban bakaran korban keselamatan itu. Kemudian apa yang dilakukan? Dia mempersembahkan korban bakaran. Dia mengambil tugasnya Allah. Dia mengambil pekerjaannya Allah. Dia mengambil jalan pintas. Karena terdesak. Jalan pintas. Jadi bukan dia yang menurut sama Tuhan yang harusnya menunggu, tetapi dia mengambil jalan pintas, dia melakukan apa yang dia punya mau. Bukan Tuhan punya mau. Kalau teman-teman lihat di 1 Samuel 10, ya, kita mundur beberapa kitab sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya, 1 Samuel 10 ayat 8. Jadi ini isinya, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Ini Samuel yang bilang. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kulakukan. Oke? Nah, kembali lagi di 1 Samuel 13 ayat 9, yang mempersembahkan bukan Samuel. Yang mempersembahkan Raja Saul. Dalam kasus ini, Saul melakukan pelanggaran yang sangat besar. Karena dia mengambil posisi Samuel dan melakukannya sendiri. Kenapa harus Samuel? Karena Samuel orang yang diurapi Allah, orang yang ditunjuk Allah, dia punya otoritas yang tinggi untuk melakukan itu. Nah, Saul di hadapan Tuhan bukan orangnya. Dia sebagai raja Israel iya, tapi di hadapan Tuhan dia tidak layak melakukan itu. Dia mengambil jalan pintas. Potong semuanya, kerjakan apa yang dia punya, dia tidak sabar menunggu. Karena apa? Karena dia melihat situasi di depannya. Dia melihat orang lari, dia melihat musuh datang sama dia. Nyawa terancam, bangsa ini akan hancur. Dia tidak fokus apa yang harus dia tunggu. Pertanyaannya, Saul tahu tidak harus menunggu? Tahu. Kenapa? Karena di ayat 1 Samuel 13 ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya. Berarti dia tahu dia harus menunggu. Dia menunggu tetapi Samuel tidak datang. Ini masalahnya, Samuel ini tidak datang. Sudah menunggu 7 hari tapi kok tidak datang-datang, tidak muncul orangnya. Nah, jadi teman-teman, seringkali kita di dalam kehidupan kita sering melihat atau kita sering menyaksikan sendiri kehidupan kita ini seperti Saul. Kita melihat kondisi, kita melihat keadaan kita di sekitar kita, kemudian kita berdoa dan kita tidak tahu Tuhan bilang apa, kita terabas saja. Yang penting punya gua dulu lah. Gua jalan dulu, nanti ini itu urusan belakang. Yang penting gua go ahead dulu. Terabas. Nah, Saul juga melakukan gitu. Jadi bukan cuma kita yang mengalaminya, Saul juga mengalami. Ya, Saul juga mengalami. Dan ingat teman-teman, dia tahu bahwa dia harus menunggu Samuel. Ya. Kemudian ayat 11 sampai 12. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Ya. Tuhan tuh selalu dia baik sama kita. Dia baik sekali. Kalau kita punya kesalahan, dia cuma tanya, kenapa kamu bikin begini? Kenapa sih kamu bikin seperti itu? Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia tidak menghardik, dia tidak membentak, dia cuma datang dengan lembut. Dia cuma datang dengan baik. Apa sih yang sudah kamu perbuat, Saul? Jawab Saul. Ini,
Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran. Takut, seperti yang sudah saya bilang. Dia sendiri, tidak tahu harus mengapa. Samuel tidak datang. Samuel di sini sih apa sih maksudnya? Samuel ini di sini artinya pertolongan Tuhan. Samuel di sini artinya jawaban Tuhan. Kita berdoa menunggu, tapi kok Samuelnya tidak datang? Kita berdoa menunggu, kok Tuhannya tidak pernah ada? Kita berdoa menunggu, kok Tuhan tidak pernah sih jawab jawaban saya? Yang ada masalah bertambah terus. Akhirnya saya sendiri. Masalah ini semakin besar, tapi kok saya ya gini-gini terus. Semakin tertekan, semakin stres. Nah, kemudian dia bilang, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Kita seringkali memikirkan diri kita sendiri, teman-teman. Seperti Saul. Dia hanya melihat dirinya sendiri. Dia tidak melihat apa yang Tuhan punya mau. Padahal di 1 Samuel 10 ayat 8, di kalimat terakhirnya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kulakukan. Apa yang harus kulakukan. Kalau seandainya dia mau menunggu sedikit lagi, maka dia akan mendapat jawaban berkat yang sangat luar biasa. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya, cerita ini menyatakan bahwa dia tidak mampu menunggu karena dia panik, karena dia takut, karena dia tertekan. Kemudian di situ dia tulis dia memberanikan diri. Memberanikan diri dengan dilayakkan itu beda. Dia memberanikan diri, berarti sebetulnya dia tahu kalau itu tidak boleh. Dia tahu kalau dia tahu itu tidak boleh. Misalkan gini, misalkan kita atau saya misalkan pergi ke rumah seseorang, misalkan katakan saya pergi ke rumah Prima 1 itu. Nah, kemudian saya datang ke sana, saya bertamu, saya sebagai tamu saya ke rumahnya dia. Kemudian sampai di sana saya lihat satu ruangan yang bagus, pintunya sedikit terbuka. Kemudian karena saya lihat tempat itu menarik, saya memberanikan diri masuk ke ruangan itu. Padahal itu kamarnya orang. Nah, saya memberanikan diri. Dari segi kelayakan harusnya tidak boleh, karena itu kan tempat pribadi, harus ada izin dari orangnya. Nah, beda misalkan saya datang ke tempat itu, kemudian tuan rumahnya, si Prima 1 bilang, ayo kamu silakan masuk, tidak apa-apa. Itu beda. Saul menerobos apa yang bukan bagiannya. Teman-teman, Saul paham betul apa yang harus dia kerjakan. Dia tidak lupa bahwa korban bakaran itu bukan miliknya dia. Bukan yang harus dia kerjakan. Tetapi dia melanggar karena dia tidak sanggup menunggu. Menunggu waktunya Tuhan. Dia takut. Ketakutannya mengalahkan ketaatannya. Kepanikannya membuat dia tidak bisa menunggu. Tuhan bilang kamu harus menunggu. Tetapi Saul tidak sanggup menunggu. Dia ambil jalan pintas. Saul sendirian, kondisi serba sulit, serba terancam. Nah, teman-teman, bagaimana sih sikap kita kalau kita seperti Saul? Bagaimana sih sikap kita di tengah kita dalam tekanan, di tengah kita dalam kekecewaan, di tengah kita dalam kepanikan, di tengah kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bisa bangkit? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita seperti Saul, mengambil jalan pintas, menerobos apa yang harusnya Tuhan punya rencana sama kita, tapi karena kita tidak sanggup menunggu, akhirnya kita tabrak.
Apakah kita akan mengambil seperti Saul, cara Saul? Saya rasa kita semua sudah tahu jawabannya. Pasti kita tidak boleh melakukan itu. Karena bagaimanapun setiap waktu yang Tuhan percayakan sama kita pasti mendatangkan kebaikan, teman-teman. Ada amin? Ya. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin akan saya bagikan, poin-poin yang selanjutnya. Mungkin ada pertanyaannya. Kenapa sih kita harus menunggu? Kenapa sih kita harus menunggu? Kenapa sih Tuhan membawa kita di waktu tunggunya Dia? Kenapa sih enggak? Ya sudahlah Tuhan, cepat aja lah selesai. Jalan sudah, enggak apa-apa. Satu hal yang pasti teman-teman, Yesus pun sebelum Dia melayani, Dia harus menunggu. Dia harus belajar di rumah ibadat. Yesus. Kita lahir di muka bumi ini dengan ciptaan yang begitu kompleks, kita harus menunggu 9 bulan. Allah Bapa, pencipta langit semesta ini, Dia menunggu waktu yang tepat untuk menciptakan manusia sampai hari yang ke-6. Bisa aja Dia bilang, oke, dalam sekejap Thanos langsung jadi, langsung semua jadi. Ya kan? Hari pertama langsung dibablas semua jadi sampai manusia. Satu kedip selesai. Tapi Dia tidak seperti itu. Dia menunggu. Dia punya cara, Dia punya waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa sih kita harus menunggu? Apa sih tujuannya? Kenapa sih ada waktunya Tuhan? Kenapa sih ada waktunya kita? Teman-teman, mari kita bahas. Kita buka sebentar di Kisah Para Rasul 9 ayat 11. Kisah Rasul 9 ayat 11. Nah, firman Tuhan berkata, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ya. Ia sekarang berdoa." Yang Tuhan mau dari kita, kenapa sih kita harus menunggu Tuhan, waktunya Tuhan? Karena Dia mau kita sekarang berdoa. Kita curhatlah sama Dia, cerita. Ya, semua yang terjadi dalam hidup kita ini, ya seizinnya Dia. Senangnya kita, seizinnya Dia. Susahnya kita, seizinnya Dia. Sakitnya kita, seizinnya Dia. Sehatnya kita, seizinnya Dia. Semua yang terjadi ini, seizinnya Dia. Kita tidak bisa menolak itu. Kita tidak bisa melawan itu. Karena hidup kita di tangannya Dia. Kuasa kita itu tidak ada apa-apanya. Karena hidup kita dikuasai oleh tangan Allah. Semua seizinnya Dia. Yesus Tuhan hanya mau kita duduk diam saja. Seperti Saulus. Ketika dia melihat Tuhan lewat cahaya, dia buta. Tidak bisa jalan, tidak bisa melihat, bahkan makan pun tidak bisa. Yang Tuhan mau, apa yang Saulus lakukan? Dia duduk diam dan sekarang dia berdoa. Tuhan mau kita hanya duduk diam, fokus sama Dia dan berdoa. Curhat sama Dia. Ngopi sama Dia. Minum kopi. Dan by the way, Tuhan sangat senang kalau kita itu bisa ngopi sama Dia. Dia sangat senang kita ngopi, cerita. Bukan berkeluh kesah, bukan menggerutu. Dia senang mendengar, Tuhan, saya ini tidak sanggup begini. Saya tidak sanggup menghadapi ini. Nah, Tuhan hanya perlu dengar cerita kita saja. Dia tidak butuh komplain kita, Dia tidak butuh sungut-sungut kita, Dia hanya mau cerita kita. Terus dengan cerita kita itu bagaimana sih seharusnya kita harus bercerita sama Dia? Bagaimana kita harus berdoa sama Dia? Tuhan bilang, minta apa saja. Ketuk pintu ada akan dibuka. Pasti dibuka kan sama Dia. Minta apa saja. Terus pertanyaannya, mintanya itu minta apa?
Ya kan? Mintanya itu minta apa? Nah, Tuhan tuh tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan itu tahu apa yang menjadi beban kita. Dan Tuhan itu tahu apa yang harus kita lakukan. Mintanya enggak usah muluk-muluk teman-teman. Mintanya gini aja. Tuhan Yesus, Roh Kudus, apa sih yang harus saya minta dari Engkau? Jangan kita minta, oh Tuhan saya minta ini, minta itu. Simple aja. Karena dia cuma minta. Tanya sama dia. Apa sih yang harus saya minta sama Engkau? Karena itu menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Kita menyerahkan semua apa yang kita mau di tangannya dia. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita hanya fokus dengan apa yang dia punya mau. Dia sih yang poin kedua, dia mau kita dilatih olehnya. Dia mau melatih kita. Teman-teman bisa bayangkan, kita minta 10 apel di tangan kita. 10 apel. Pada faktanya, kita hanya bisa pegang 2, kiri dan kanan. Tidak bisa kita pegang, kita mau 10, tapi kita punya 2, tangan cuma 2, bisa pegang 2 apel. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus bawa tas, supaya kita bisa simpan bukan hanya 10, lebih dari 10. Tuhan pun melatih kita seperti itu teman-teman. Dia tidak melihat apa yang menjadi permintaan kita. Dia tidak fokus menjadi apa yang menjadi maunya kita. Dia fokus rencananya terjadi di dalam hidup kita. Dia tidak fokus pada 10 apel. Dia fokus hanya pada rencananya dia. Maka oleh itu teman-teman, dia akan mempersiapkan kita sesuai dengan caranya dia. Setiap orang pasti punya cara yang berbeda. Maka dia akan membantu kita melakukan apa yang dia punya mau. Saya akan tutup dengan ayat terakhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Oke, kita baca sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Semua waktu yang kita tunggu di dalam hadiratnya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Semua indah pada waktunya. Menunggu di waktunya Tuhan tidak ada yang namanya kesia-siaan. Menunggu di waktunya Tuhan tidak ada yang namanya kebohongan. Karena Tuhan pasti menggenapi janjinya. Yang kita perlukan hanya menunggu, bertahan di dalam Tuhan. Teman-teman, dilanjutkan bahwa ia akan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan seperti apa sih? Banyak orang berbicara kalau berkat itu materi, rumah yang besar, mobil mewah, semuanya tentang materi. Tapi apakah itu kekal? Tidak. Ketika kita meninggalkan dunia ini, semuanya tinggal. Tidak kekal. Yang kita bawa adalah hati kita, iman kita. Dia memberikan kekekalan dalam hati kita. Boleh sih kita diberkati secara material, tapi dia tidak cuma mau itu. Dia mau memberkati kita dengan semua yang ada di bumi dan juga semua yang ada di surga. Dia memberkati kita dengan sukacitanya dia. Dia memberkati kita dengan kasih Yesus. Dia memberkati kita dengan hati yang baru. Semua bersifat kekal. Tidak ada semua yang bersifat dunia. Itu yang dia berikan. Jadi bukan cuma berkat duniawi, tapi dia juga berikan kita berkat surga. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Meskipun kita menunggu waktunya Tuhan, meskipun pada saat ini kita tidak melihat hasilnya, meskipun kita tidak merasa lebih baik dari hari ini,
Tapi percayalah teman-teman, Dia, Allah tetap bekerja melakukan yang terbaik untuk kita. Selalu yang terbaik. Amin. Mari teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman ini Tuhan Yesus kami bisa mengerti Tuhan rencana-Mu. Kami bisa belajar mengenai tentang waktu-Mu Tuhan. Bahwa waktu-Mu tidak ada yang sia-sia. Bahwa waktu-Mu tidak ada yang mencelakai kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa terus Tuhan belajar bertahan di dalam Engkau. Menikmati segala proses yang ada. Terus bertekun dan berdoa ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Berkati Tuhan seluruh anak-anak TYC. Baik yang sekolah, yang kuliah, sedang mencari pekerjaan Tuhan Yesus. Maupun yang bekerja ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kasih-Mu senantiasa ada di dalam hidup mereka, di keluarga mereka Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan pada saat ini Engkau yang membuat berhasil. Lindungi keluarga mereka, lindungi setiap mereka Tuhan dari sakit penyakit, dari mara bahaya. Biarlah Tuhan Yesus segala kuasa-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti online service IFGF TYC Padang. Saya percaya kita sangat diberkati oleh penyembahan dan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum mengakhiri ibadah kita, saya ingin membagikan beberapa informasi kepada teman-teman. Yang pertama, Sabtu depan, tanggal 26 September 2020, ibadah kita akan tetap dilaksanakan secara online di YouTube channel IFGF College Padang. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Yang kedua, iCare tetap berjalan seperti biasa secara online menggunakan aplikasi video call yang tersedia. Jadi pastikan teman-teman semua sudah bergabung ke dalam iCare ya. Yang ketiga, besok jam 9 pagi kita akan ada online service Super Sunday di YouTube channel IFGF Padang. Pastikan teman-teman mengikuti ibadah tersebut dan jangan sampai ketinggalan ya. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Selalu andalkan Tuhan. See you and God bless you all.